Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Veronica dengan NIM 1910205003. Saya berasal dari kelas 3B Teknik Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya pelajari dalam mata kuliah filsafat pendidikan, yaitu pertama adalah filsafat dan cakupan-cakupannya, kurikulum dalam tinjauan tepat, hakikat guru, hakikat peserta didik, behaviorisme, konstruktivisme, modernisasi dan perennialisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat. Pertama, pengertian dari filsafat itu sendiri. Filsafat adalah hasil pemikiran dan perenungan tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sesuatu di sini bisa berarti terbatas dan bisa berarti tidak terbatas. Jika sesuatu tersebut terbatas, maka filsafat membatasi diri untuk membahas hal-hal yang tertentu saja. Dan jika sesuatu itu tidak terbatas, maka di sini filsafat membahas segala sesuatu yang ada di alam ini, atau sering kita sebut dengan filsafat umum. Sementara itu, untuk berarti terbatas, seperti filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat seni, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Adapun konsep dari filsafat ilmu, yang pertama adalah kedudukan, fokus, cakupan, fungsi, serta kaitannya dengan implementasi kehidupan sehari-hari. Itu penjelasan mengenai filsafat. Baik, untuk selanjutnya mengenai kurikulum dan tinjauan filsafat. Pengertian dari kurikulum itu sendiri merupakan suatu landasan ataupun acuan yang digunakan pendidik untuk membimbing peserta didik ke arah tujuan pendidikan. Ataupun cakupan-cakupan dari kurikulum itu sendiri, yang pertama adalah program ataupun materi, untuk yang kedua adalah proses, dan yang terakhir adalah evaluasi. Adapun asas-asas kurikulum diantaranya yang pertama adalah asas agama, asas falsafah, asas psikologi, dan asas sosial. Jadi secara umum, filosofi membawa rumusan kurikulum pendidikan ke 3 dimensi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu penjelasan dari kurikulum dan tinjauan filsafat. Baik, untuk selanjutnya mengenai hakikat guru. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan suatu faktor penting atau faktor utama, karena di sini guru bertanggung jawab atas perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, terutama di sekolah. Adapun peran guru yang pertama adalah mengatur kegiatan belajar siswa, yang kedua memanfaatkan lingkungan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan yang ketiga peran guru adalah memberikan stimulus, bimbingan, pengarahan, dan dukungan kepada siswa. Adapun di sini saya menjelaskan fungsi guru, yang mana guru berfungsi sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, dan penilaian. Sebagai perencana, guru di sini harus melihat kebutuhan peserta didik sebagai subjek belajar, merumuskan kegiatan proses pembelajaran, dan menetapkan strategi pengajaran yang digunakan untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan. Baik, untuk selanjutnya mengenai hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik menurut ilmu filosofi adalah menuntut pemikiran secara dalam, luas, lengkap, menyeluruh, tuntas, serta mengarah pada pemahaman tentang peserta didik. Di sini hakikat peserta didik didasarkan pada 4 hal. Yang pertama adalah peserta didik bertanggung jawab terhadap pendidikan sesuai dengan wawasan pendidikan seumur hidup. Yang kedua adalah setiap peserta didik memiliki potensi, baik fisik maupun psikologi yang berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan peserta didik merupakan suatu insan yang unik. Yang ketiga adalah pembinaan individual dan perlakuan yang manusiawi. Yang keempat adalah peserta didik merupakan suatu insan yang aktif dalam menghadapi lingkungan. Jadi di sini bisa kita rangkum semuanya, peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi, di mana ia mengembangkan potensi tersebut dengan bantuan pendidik atau guru, supaya potensi ataupun keunikan dalam dirinya bisa dikembangkan secara optimal. Baik, untuk selanjutnya mengenai behaviorisme dan konstruktivisme. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai behaviorisme. Behaviorisme ini merupakan suatu aliran psikologi yang memandang individu dari sisi jasmani dan rohaninya saja, dengan mengabaikan aspek mental. Menurut teori behaviorisme ini, dia tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat dalam proses pembelajaran.
menurut teori ini yang paling penting adalah tingkah laku dan perilaku yang diamati. Jadi teori BHPSM ini mengatakan bahwa belajar itu merupakan suatu perubahan yang dapat diamati, dilihat dan diukur secara nyata. Seperti contohnya, seseorang itu tidak bisa menulis dengan diajarkan secara terus-menerus, dia mengalami perubahan, yang mana perubahan itu dia menjadi bisa menulis. Jadi menurut teori ini, yang paling penting adalah stimulus dan respon. Untuk selanjutnya mengenai konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu menciptakan suatu makna dari apa yang telah kita pelajari. Untuk konstruktivisme ini mempunyai 4 konsep umum. Yang pertama adalah pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. Konsep yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar ini seharusnya dapat membina pengetahuan mereka secara mandiri. Yang ketiga adalah pentingnya membina pengetahuan pelajar secara sendiri ataupun secara mandiri. Dan yang keempat adalah hal yang terpenting dalam teori ini adalah kita mampu membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Untuk konteks yang kelima adalah ketidakseimbangan merupakan suatu motivasi ataupun sebagai faktor utama dalam teori ini. Untuk konsep yang terakhir adalah untuk hal yang diajarkan ataupun pengajarannya harus berkaitan dengan pengalaman pelajar. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat pelajar. Itu merupakan penjelasan dari konstruktivisme dan behaviorisme tadi. Untuk selanjutnya adalah modernisasi. Modernisasi ini merupakan proses yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya mencakup teknologi saja, di sini modernisasi juga mencakup bidang lain seperti politik, ekonomi, dan sosial. Adapun ciri-ciri dari modernisasi ini, yang pertama adalah munculnya sifat individualisme. Yang kedua adalah munculnya diferensiasi terhadap tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah berkembangnya pemikiran yang rasional. Dan untuk ciri-ciri yang terakhir atau yang keempat adalah untuk ekonominya lebih difokuskan pada distribusi, produksi, dan konsumsi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan dampak positifnya, yang mana dampak positifnya yang pertama adalah adanya transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Untuk kedua adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk yang ketiga adalah mengubah cara pikir masyarakat, yang mana pertama irasional menjadi rasional. Untuk yang terakhir adalah tingkat kehidupan meningkat karena adanya industrialisasi. Untuk dampak negatif dari modernisasi ini, yang pertama adalah budaya dalam negeri perlahan tergeser oleh budaya luar negeri. Yang kedua adalah munculnya masyarakat hedonisme dan masyarakat yang konsumtif. Dan yang terakhir adalah sikap individualisme yang mendominasi dalam masyarakat. Itu merupakan penjelasan mengenai modernisasi. Baik, untuk selanjutnya mengenai postmodern. Postmodern ini merupakan paradigma berpikir dan sikap yang kritis terhadap pola pikir dan prinsip-prinsip modernisme. Postmodern ini ingin menyadarkan bahwa realitas itu bersifat kompleks. Pendidikan dalam postmodern ini bertolak belakang dengan paradigma. Di sini paradigma menyatakan bahwa kenyataan itu dibangun di atas realitas yang kompleks, sehingga pendidikan multikultural itu berkaitan dengan paradigma postmodern tersebut. Tetapi postmodern ini bukan menjadi sebuah filsafat baru. Itulah penjelasan mengenai modernisasi dan postmodern. Untuk materi terakhir adalah mengenai perennialisme. Perennialisme ini berasal dari bahasa Latin, yaitu perennis dan isme. Perennis ini berarti suatu yang abadi, kekal, dan tiada akhirnya, sedangkan isme ini berarti suatu paham ataupun suatu aliran. Secara terminologi, perennialisme ini adalah suatu ajaran yang berpandangan kepada kebudayaan masa lampau yang telah teruji kebenarannya. Dalam perennialisme, pendidikan itu harus mengacu kepada kebudayaan masa lampau yang disebut dengan regresi turut kultur, di mana di situ terdapat nilai-nilai pengetahuan dan moral yang dapat mengembalikan krisis moral dalam zaman modern ini. Adapun metode pembelajaran dalam perennialisme ini adalah metode membaca dan diskusi, karena dengan membaca karya tokoh-tokoh sebelumnya, siswa ini dapat mengetahui apa-apa saja peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan dapat mengimplikasinya kepada masa-masa sekarang. Itu merupakan penjelasan mengenai perennialisme. Semoga dapat dimengerti.
Baiklah, itulah penjelasan dari beberapa materi yang kita pelajari dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Semoga semuanya dapat mengerti dan dapat memahami penjelasan dari saya tadi. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.